Halo, kali ini saya akan menjelaskan tentang sinyal reversal. Sebelumnya saya udah menjelaskan sinyal ZLMA. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sinyal reversal. Sinyal reversal sendiri ini dari perhitungan dari whole moving average dan juga perhitungan dari MACD yang kemudian diubah jadi STC dan juga dimodifikasi sehingga sesuai dengan whole moving average. Langsung aja kita mulai ya. Kita coba cari sinyal reversal. Untuk sinyal yang lain saya hide dulu. Jadi kita fokus ke sinyal reversal aja. Kita ada di market NZD USD di time frame 5 menit. Oke, di sini ada sinyal reversal. Kita analisis dulu candlenya, pergerakan trennya. Di sini sempat jenuh buat jual. Di sini jenuh buat turun dan dia mau naik pun susah karena di sini udah mulai bikin resisten dia. Dan kemudian dia naik, harganya naik tinggi. Saat dia nyentuh resisten yang di atasnya lagi, dia turun. Dia ditolak turun ke bawah. Dan saat pindah candle dia sempet turun lagi ke bawah, tapi harganya nggak mau turun ke bawah, akhirnya dia naik lagi ke atas. Di sini dia sempat naik selama sekitar 30 menit. Kemudian di sini dia turun. Dia langsung turun lagi, akhirnya sinyal nandain kalau itu bakal terjadi reversal. Kita entry sell di sini. 192 ya. Kita bakal kaliin 1.92 kali 1,5 288. Kita taruh di take profitnya 2.88. Oke, di situ kita tunggu. Di sini pergantian hari jam 4 pagi marketnya. Mungkin rada jenuh jadi pergerakan yang gak terlalu signifikan. Di sini ada sinyal buy reversal, cuma di sini karena trennya masih turun. Garis hijau merahnya masih di bawah garis kuning. Kemudian juga di sini dia belum benar-benar ngilang dari garis merahnya. Jadi masih ada kemungkinan buat turun. Jangan dulu di close. Oke, di sini baru kita close. Kita ambil untung di sini di penutupan candle dari sinyal reversal yang baru. Penutupan candlenya di sini kita dapat sekitar 0,95. Kemudian kita buy di sini. Di sini kita buy. Taruh stop lossnya di bawah dari support sebelumnya. Kemudian kita kali 1.41 kali 1,5 211 2.11. Oke, di sini dia buat
sinyal reversal lagi. Sebetulnya di sini bagus buat kenaikan, walaupun dia lagi tren turun. Dia bagus buat naik karena di sininya berbentuk V gitu trennya. Rata-rata yang tren MA yang berbentuk V kayak gini bakal bagus buat tren naik sama tren turun, buat nebak hal itu gitu. Di sini kita loss sekitar 0,63. Jadi udah 1 win 1 loss ya. Skinner sell. Taruh di harga yang paling tinggi sebelumnya. 1.20 kali 1,5. 18. 1.8. Dan kita profit di sini. Sekarang win 2 lose 1. Oke, di sini ada sinyal lagi. Kita lihat dulu dari menit-menit yang sebelumnya. Wah, menit yang sebelumnya nggak ada support yang sama ya di garis ini. Dan juga di sini dia lagi menuju buat naik. Ini garis tren dari yang terendah. Garis tren yang terendah. Dan dari garis tren yang terendah yang tadinya dia sempat turun di sini, dia naik lagi ke atas. Jadi nggak bener-bener buat mau turun gitu. Dia masih ada di sekitar sini, nggak di tengah-tengah sini. Kalau misalnya dia turun sampai bawah di tengah-tengah sini, mungkin ada kemungkinan dia nggak bakal jadi naik. Tapi karena dia masih ada di sekitar atas sini, jadi kemungkinan naiknya masih tinggi. Kita buy di sini. Satu titik 45 kali 1,5. 2175. 2.17. Nah, kok jadi 2.10? Biarin deh. Enggak, tapi kalau dibiarin nggak nyampe itu dong kita. Udah segitulah. 20. Oke, di sini kita profit. Win 3 loss 1. Di sini sinyal reversal lagi. Cuman di sini masih ngembang ya. Di sini tuh ininya ngembang. Yang saya bilang kalau misalnya ntar dia nyilang dari garis kuning ini, garis merah sama garis hijaunya, dia bakal bikin tren baru buat naik. Terus misalnya dia nyilang ke bawah juga, dua-duanya itu bakal bikin tren baru buat turun. Kayak yang sebelumnya yang di sini. Oh, dia belum. Yang tadi sempat nyilang. Jadi di sini masih ada penguatan buat tren naik. Jangan sell di situ karena bisa jadi naik. Ya, dan naik bener. Oke, di sini dia bagus nih. Kenapa saya bilang bagus? Di sini dia trennya udah mulai nukik ke bawah. Udah gitu beda dari yang sebelumnya. Di sini dia nggak ada spike. Jadi dia nilainya tuh harganya nggak sempat naik dulu dan kemudian nolak ke bawah. Tapi dia
penolakan ini dari dorongan yang sebelumnya dia dorong naik buat ngejebol dari resisten. Abis itu dia naik di sini, nyampe sini dia didorong lagi ke bawah. Gak naik dulu terus didorong, tapi benar-benar langsung didorong ke bawah. Jadi kalau misalnya ngeliat yang kayak gitu, bisa jadi harga bakal bisa naik lagi gitu. Oke, kita input di sini sell. Taruhnya di atas sini. 1.67 kali 1,5 2505 2.50 berarti aku 2.50. Oke, di sini kita profit 4 win 4 apa 3 tadi? Apa 3 win 1 loss? Saya lupa lagi ngitungnya. Kita cari satu lagi deh. Di sini ada buy. Di sini juga ada support yang tersentuh. Dan di sini nilainya udah mulai melambung mau naik, tapi di sini baru aja penyelangan tiga-tiganya ke bawah. Jadi bakal masih kuat buat turun, ada kemungkinan kuat buat turun. Jadi kita skip aja. Soalnya masih terlalu bahaya buat entry di situ. Oke, di sini harganya aneh. Kayaknya di sini ada gap yang terlalu jauh ya. Nggak tahu kenapa ya. Kalau misalnya dia nutup di sini, harusnya kan dimulainya dari sini. Terus dia naik ke sini. Tapi ini dia turun dulu ke bawah sini, dia nembusin dari yang resisten sebelumnya. Kalau misalnya orang beli di sini nih, kita beli di sini terus kita naruh stop lossnya di sini, kena. Ini nggak tahu nih emang iseng dari marketnya. Market kadang-kadang suka kayak gitu, soalnya suka ada yang aneh, nembusin ke atas ke bawah. Karena kita kalau ngebaca market kan tahu di mana harus ngasih stop loss sama take profit. Nah mereka tuh suka iseng buat nyentuh stop lossnya, nggak tahu kenapa gitu. Apa semua market gitu? Apa emang perasaan saya aja? Oh, di sini jenuh. Oke, di sini ada sell. Di sini sell, sempat break juga. Di sini jam 6 pagi marketnya. Berarti jam-jamnya Tokyo sama Sydney. Tokyo sama Sydney masuk, dia mulai ngebuat tren. Ops, salah mencet. Buat tren, berarti di sini tuh baru tren baru turun nih. Udah ganti hari dia lagi buat tren baru turun. Makanya di sini tadi jenuh di menit-menit sebelumnya tuh. Kita sell di sini. Kita ambil stop lossnya di, waduh, ini nggak ada terlalu jauh dari ini ya. Ini takut suka ada yang iseng disentuh sama yang bawah ntar 0, berapa tadi? 72 kali 1,5 18 1.08 tadi ya. Oke, di sini kita profit. Oke, udah 14 menit ya. Buat
ngejelasin reversal doang. Reversal emang jarang dia ngasih sinyalnya. Udah gitu kita satu kali loss dari antara 5 apa 6 perdagangan tadi. Jadi kira-kira gitulah cara baca sinyal reversal yang ada di indikator IO. Jadi nggak cuma sinyal doang yang kita baca, tapi juga ngelihat dari garis support resisten. Udah gitu ngelihat juga dari candle. Saya pengen bikin satuin gitu ya antara candle sama candle sama garis trend sama support resisten, cuman karena ini bukan pakai C++ bahasa pemrograman yang biasanya dipakai di program di TradingView, ini dia pakai PineScript. Jadi di platform dia banyak bahasa pemrograman tuh yang dibatasin, jadi kayak mereka tuh takut kalau terlalu diluasin bahasa pemrogramannya. Mereka takut orang tuh bakal ngutang-atik terlalu jauh gitu. Soalnya di sini ada bisa bikin akun premium. Jadi kalau akun premium tuh bisa setting alarm sebanyak 300 alarm, dan kalau misalnya bahasa pemrograman yang nggak dibatasin, terus kita bikin 300 alarm secara otomatis, dia nggak bakal dapet untung. Jadi ya gitulah PineScript jeleknya. Udah gitu dia maksimal buat akun biasa tuh 3 indikator aja. Selebih dari itu nggak bakal bisa nih. Saya kasih contoh. Wah, ionya 2. Nggak bakal bisa. Cuma 3 indikator aja. Makanya di sini saya nyatuin beberapa indikator di satu indikator, terus saya bikin singkat. Cuman nunjukin sinyal, terus saya bacanya juga cuma dari trendline doang. Sebetulnya ini IO kalau misalnya kita lihat dari sebelumnya, yang reversal itu ini nih kombinasi UT sebelum saya ubah disatuin, dan dia tuh aslinya gini. Asli dari sebelum saya ubah. Jadi saya bikin indikator kombinasi UT, terus bikin ZLMA yang sebelumnya kita coba. Terus saya yang pertama kali saya buat ini MA versi 5 yang dari persilangan MACD. Kemudian saya satuin di IO ini. Jadi emang udah satu di situ biar nggak terlalu nge-lag. Udah gitu lebih komplit juga. Dan IO ini masih baru berapa hari, dan ini juga baru revisinya baru 15 kali. Oh salah. Mana? IO. Oh baru 25 kali. 25 kali ganti kode. Jadi saya mungkin nanti versi revisi yang setelahnya bakal lebih bagus lagi kalau saya nemu hal baru buat ditambahin di codingnya. Jadi udah gitu aja untuk reversal. Kita bakal ketemu lagi pas saya bakal review yang MACD alert, sell juga, sell MACD juga, terus buat jelasin gimana cara entry pas lagi breakout kayak gini. Kita kasih review dulu ya sedikit deh. Ini breakout kan ya. Terus tapi dia di sini harga naik, turun lagi ke bawah breakout. Ambillah kita di sini ngelihatnya nih. Dia breakout nih. Mana ya breakout? Oh di sini mau breakout nih. Kita sell. Ini review doang buat video yang ini, yang nanti soalnya bakal kepanjangan kalau jelasin breakout sama tes breakout di sini. 0,70 kali 1,5 15 105 105
Breakout juga nggak 100% benar, masih suka salah di sini profit. Jadi kalau breakout jangan ngincer stop lossnya di atas dari resisten yang paling tinggi. Kenapa? Karena kalau kita ngincer dari yang paling tinggi, perhitungan 1 kali 5-nya bakal lebih jauh juga. Misalnya kita taruh sini 150. 1.50 kali 1,5 225. Berarti kita taruh take profitnya di 2.25. Soalnya kadang-kadang suka nggak nyentuh take profit, nilainya harganya keburu naik dia. Oke, di sini lama. Apa bakal nyentuh take profit yang di bawah? Oke, nyentuh take profit di bawah butuh waktu berapa lama? Ini kita main time frame 5 menit, butuh waktu berjam-jam sampai buat take profit. Dan itu ngerinya buat main breakout, karena bisa jadi pembalikan arah ke atas. Gak ada contoh ya? Contoh breakout ngebalik arah. Ada nggak ya? Kayak nggak ada deh. Apa ada di sini? Yaudah nanti aja lah dijelasin di video berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi semuanya.